Dalam rangka perang dingin mereka, Indonesia ternyata tidak memihak kepada siapa, bahkan cenderung ke Amerika. Nah, sejak dari situlah maka proses diplomasi untuk sudah walaupun sudah pemimpin-pemimpin kita ditangkap, dibuang dan sebagainya. Bahkan dalam cerita bukunya Hatta itu dia dikurung di satu tempat, tapi akhirnya setelah melalui diplomasi kembali lagi kehebatan pemimpin-pemimpin pergerakan kita mampu menghadapi situasi di tengah keadaannya sedemikian rupa sehingga diplomasi bisa berlanjut ketika kemudian ada pertemuan antara Belanda dan Indonesia yang dikenal dengan Rumroyen, hasil perundingan Rumroyen, inilah yang membawa kemudian ke apa namanya, ke Konferensi Meja Bundar. Jadi apa yang saya mau katakan? Hebatnya kita di tengah-tengah situasi itu kita mempunyai dua jenis pemimpin yang hebat. Apa itu? Pemimpin yang mampu dengan pendidikan tingginya, dengan pembacaan bukunya, dengan pemahaman situasi globalnya, orang-orang sipil ini di bawah pimpinan Soekarno-Hatta, Sahrir, dan seterusnya, mampu menciptakan satu langkah-langkah atau rangkaian langkah-langkah secara diplomatis. Di lain pihak, ada tentara kita, TNI kita, yang dipimpin oleh seorang yang sakit, tapi punya kekuatan batin yang hebat, dan mempunyai kepemimpinan yang hebat. Coba yuk bayangkan bagaimana kemungkinannya andai kata seorang panglima besar ketangkap. Iya kan? Nah, tetapi bahkan dia pergi dalam keadaan sakit dan kemudian memimpin perlawanan. Jadi perlawanan itu di Sumatera dipimpin walaupun kekuatan PDRI nanti diakui juga oleh Sudirman sebagai pemerintah yang sah. Nah, PDRI ini penting. Saya pernah mendapat informasi dari Sujatmoko yang ketika itu di PBB. Dia bilang pada saya, oh, dengan adanya PDRI itu, kita akhirnya mendapatkan pernyataan ketidakpercayaan mereka kepada Belanda karena ternyata isu Belanda mengatakan bahwa Republik Indonesia udah habis dan sebagainya dengan serangan kedua kalinya itu ke Yogyakarta. Ternyata tidak. Ternyata yang terjadi ada PDRI di Sumatera dan juga ada perlawanan di Jawa. Nah, tetapi begini, ada cerita yang mengatakan begini, sebenarnya kita ini pendapat menurut salah satu informasi yang saya peroleh, pendapat dari Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono IX. Kirim surat ke Jenderal Sudirman mengatakan begini katanya, sebenarnya kita tidak kurang-kurang melakukan perlawanan dan kita sebenarnya boleh dikatakan dalam keadaan tanda kutip menang. Cuman saja tidak pernah diekspos karena yang itu kita lakukan pada malam hari. Nah, lalu rupanya Sultan menghendaki agar supaya ada satu saat di mana kita melakukan hal yang berbeda. Nah, lalu disinilah
Jenderal Sudirman memberitahu kepada Sultan, hubungi Letnan Kolonel Soeharto. Yang kita itu adalah Komandan Brigade Mataram atau Brigade 10 Wehrkreis. Jadi dia punya wilayah dan di dalam wilayah itu dia bisa mengambil tindakan sendiri. Itu Wehrkreis. Di Yogyakarta dia menguasai Hatta. Soeharto. Nah, disinilah dimulainya nanti apa yang dikenal dengan serangan ke Jogja 6 jam. Jadi dengan informasi-informasi seperti itu, akhirnya tapi saya mendapatkan informasi yang agak sedikit berbeda, yaitu di dalam bukunya Mayor Jenderal Simatupang, laporan dari Banaran, buku itu, di situ dikatakan begini, satu ketika saya ketemu dengan siapa namanya, ada kolonel Bambang siapa lupa, dia kolonel yang menguasai wilayah Yogyakarta, Surakarta, komandan brigade. Lalu dia membuat surat perintah yang bunyinya diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk melakukan serangan besar-besaran ke Yogyakarta. Kolonel Bambang Sugeng. Kolonel Bambang Sugeng. Masih ada hubungan keluarga dengan ibu itu. Nah, Kolonel Bambang Sugeng membuat surat perintah tertanggal 25 Februari mengatakan begini, memerintahkan kepada Overste. Dia tidak gunakan istilah pangkat Indonesia. Overste itu setingkat dengan Letnan Kolonel. Overste Soeharto untuk merencanakan serangan besar-besaran ke ibu kota. Nah, menurut Simatupang, alasan jadi dia menyampaikan ini sebelum dia menulis surat, dia menyampaikan ini ke Simatupang ketika ketemu. Simatupang ketika itu adalah Kepala Staf Angkatan Perang. Nah, lalu dia sampaikan kepada Bambang Sugeng menyampaikan kepada Simatupang, bagaimana kalau kita melakukan serangan ke ibu kota Yogyakarta agar supaya kalau Yogyakarta nanti kembali jangan sampai kita dianggap cuma diberikan gitu. Jadi dia menghendaki bahwa kita mengambil kembali Yogyakarta itu dengan satu tindakan militer lah, begitu maunya Bambang Sugeng. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian setelah Amerika dengan KTN kemudian terlibat secara diplomasi, sementara pemerintah PDRI juga berjalan di Sumatera dan juga ada kontak dengan Sudirman yang berada di Jawa dan karena ada beberapa menteri juga di Jawa dan seterusnya, maka kemudian diplomasi berjalan, Amerika ikut campur, Rumroyen berjalan, akhirnya dalam bukunya Hatta jelas semua ini, akhirnya apa yang terjadi menuju kepada Rumroyen kemudian lanjut ke KMB. Maka di KMB itu, tapi sebelumnya ketika Syahrir Perdana Menteri memang ada Linggarjati di mana Belanda berusaha menciptakan satu sistem divida et impera, yaitu dengan mau membentuk negara federasi. Ya.
Tapi ya memang KMB itu menghasilkan negara federasi. Tapi negara federasi itu hanya sekitar 8 bulan, 9 bulan. Tanggal 27 Desember ya, 49 sampai dengan 15 Agustus tahun 50. Jadi sekitar itu. Ya udah, kita merdeka, KMB, Belanda memberikan pengakuan kepada kedaulatan kita dan tidak boleh tidak boleh diganggu gugat. Lalu kemudian bentuk negara kita federasi. Nah, tetapi ada problem yang terjadi yang berkaitan dengan satu wilayah, yaitu waktu itu istilahnya Irian Barat. Nah, dalam KMB dikatakan bahwa persoalan posisi atau di mana nanti wilayah Irian Barat berada, itu akan dibicarakan 1 tahun kemudian. Nah, itulah maka lama bahkan Soekarno akhirnya mengambil perusahaan-perusahaan dan segala macam dan segalanya. Lalu kemudian, tapi apa yang terjadi? Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala dengan tujuan untuk melakukan serangan ke Irian Barat untuk dikembalikan. Akhirnya kita terjadi korban juga. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut kita diserang oleh Karl Dorman. Ya, Sudomo tahu betul ini ceritanya. Nah, lalu kemudian yang terjadi adalah campur tangan Amerika lagi. Ya, campur tangan Amerika. Jadi kalau tadi menuju ke KMB ada campur tangan Amerika, ketika kita mau mengambil Irian Barat, kita sudah membentuk satu rencana pasukan di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, waktu itu masih Brigjen kalau tidak salah, baru kemudian naik Mayor Jenderal, dan pusatnya di Makassar, Komando Mandala, tujuannya untuk merebut Irian Barat. Tapi pada tahun 60 itu terjadi pergantian Presiden Amerika dari Eisenhower ke Kennedy. Eisenhower ini sangat benci sama Soekarno. Nah, tapi Howard Jones, duta besar Amerika di Indonesia, rupanya memberi sinyal kepada Kennedy supaya cara berhadapan dengan Soekarno jangan sama dengan seperti sikap Eisenhower. Nah, ketika Soekarno datang ke Amerika, langsung dia temuin Kennedy. Nah, dari situlah awal prosesnya, akhirnya Amerika memaksa kepada kepada Belanda berikan Irian Barat kepada Indonesia. Ya, ada bunker, jadi ada juga hubungannya bagaimana taktik diplomasi, ada orangnya Kennedy, bunker namanya, lalu kemudian lewat PBB juga, supaya tidak tertampar Belanda kan. Nah, akhirnya apa? Irian Barat dikembalikan, tidak langsung ke Indonesia, tapi ada pemerintahan 6 bulan dari PBB yang memegang pemerintahan di Irian Barat, tapi bendera Republik Indonesia dan bendera PBB berkibar bersama-sama. 6 bulan kemudian baru diserahkan langsung ke Indonesia. Tapi dalam perjanjian itu memang ada ketentuan juga yang mengatakan bahwa pada tahun 69 nanti
harus ada pemilihan umum yang akan menentukan apakah Papua atau Irian Barat akan tetap berada di wilayah Indonesia atau berdiri sendiri.